Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama kami dengan berbagai kisah dan pengalaman mistis yang penuh dengan misteri dari berbagai narasumber. Di kisah kali ini datang dari Pak Sunardi yang berdomisili di Sragen, Jawa Tengah. Kisahnya berawal sekitar tahun 1985 silam. Pak Sunardi kecil kala itu merupakan seorang anak yang sangat aktif. Sepulang dia sekolah ataupun waktu liburan, waktunya selalu dihabiskan untuk bermain-main bersama teman-teman sebayanya. Tempatnya bermain memang tidak jauh, hanya di sekitaran sawah dan sungai yang masih sangat terjaga kelestariannya di saat itu. Pak Sunardi kecil sangat menikmati masa-masa kecilnya. Namun, ada suatu hal yang membuatnya trauma dan masih membekas di ingatannya sampai detik ini. Dulunya Pak Sunardi memiliki sebuah kebiasaan yang membuatnya gembira bukan main, yaitu kegemarannya menumpang sebuah gerobak yang ditarik seekor sapi atau kerbau sewaktu dia pulang atau pergi dari bermain. Gerobak kerbau itulah yang biasa digunakan oleh petani-petani zaman dulu untuk membajak sawah mereka. Dan istilah bajak itulah yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan luku. Siang itu terasa begitu terik. Beberapa kali Pak Sunardi kecil meneguh air liurnya menahan haus. Dia berjalan menenteng sepatu sekolahnya menyusuri jalanan tengah sawah. Pak Sunardi kecil selalu berangkat dan pulang sekolah dengan berjalan kaki. Ya maklumlah, Pak Sunardi bukanlah berasal dari lapisan ekonomi menengah ke atas. Sepeda ontel pun merupakan barang yang tergolong mewah saat itu. Dan sebenarnya di rumah dia juga memiliki sebuah ontel tua milik bapaknya. Tapi sepeda itu digunakan oleh bapaknya untuk pergi bekerja yang sebagai buruh tani. Jadi ya mau tidak mau, Pak Sunardi kecil harus rela berjalan kaki. Siang itu terasa begitu menyengat. Tidak ada seorang pun yang sejalan dengannya. Harap nandi le. Tiba-tiba sebuah suara membuyarkan lamunannya. Ternyata itu adalah suara gerobak milik Mbah Pri yang berjalan pelan dari arah belakang. Ajeng wangsul mbah. Hehehe. Jawab Nardi dengan cengengesan. Yo wes, ayo bareng. Naiklah. Dengan perlahan gerobak yang dinaiki oleh Pak Sunardi berjalan dengan pelan. Gerobak Mbah Pri adalah yang sering dia tumpangi. Selain orangnya yang baik, Mbah Pri juga masih memiliki hubungan kerabat dengannya. Jasa luku Mbah Pri selalu dibutuhkan oleh masyarakat sekitar untuk mengolah tanah yang akan ditanami. Karena pada zaman itu, belum banyak orang yang punya mesin pembajak sawah seperti sekarang ini. Hop hop hop. Nardi turun di sini saja mbah. Terima kasih loh mbah. Lain kali Nardi numpang lagi ya. Hehehe. Oh, ya wes hati-hati. Mbah Pri jalan dulu ya. Imbang pria tua itu. Gerobak sapi Mbah Pri berjalan menjauh, meninggalkan Pak Sunardi tepat di depan rumahnya. Kemudian dengan buru-buru Pak Sunardi pun masuk ke dalam rumah untuk segera mengambil air minum. Karena sudah dari tadi dia menahan hausnya. Beberapa saat kemudian, mendung hitam tampak mulai menggumpal-gumpal memenuhi langit. Dan tak berselang lama, turun hujan lebat. Kilatan-kilatan petir mulai menyambar-nyambar dengan suara yang menggelegar. Bune, Bune, buka.
Bune, Bune. Tak menunggu lama, ibunya Pak Sunardi yang dari tadi sibuk di dapur menuju ke ruang tamu untuk membukakan pintu. Ada apa toh Pak Ne? Kok panik begitu? Mbah Pri, Bune. Mbah Pri. Dia tersambar petir di tengah area persawahan. Nyawanya sudah tidak bisa tertolong lagi. Badannya gosong bersama kerbau peliharaannya di tengah sawah. Itu sekarang dia lagi diurus sama orang-orang di sana. Jelas bapaknya Pak Sunardi. Innalillahi. Ya sudah Pak Ne, sekarang ganti baju dulu sana. Setelah itu kita langsung pergi melayat ke sana. Di tengah kepanikan kedua orang tuanya, Pak Sunardi seperti tidak begitu menghiraukan apa yang sedang terjadi. Kedua orang tuanya pun bergegas menuju ke kediaman Mbah Pri. Le, Bapak dan Ibu pergi dulu sebentar ya. Hati-hati di rumah. Pesan si bapak. Iya. Cepat pulang ya, Pak. Nanti jangan lupa bawa oleh-olehnya ya. Jawabnya ringan. Oleh-oleh dengkulmu. Mbah mati kok oleh-oleh. Gumam bapaknya. Sudah Pak, ayo cepat keburu sore. Kejar ibunya. Mereka berdua pun akhirnya pergi berboncengan dengan sepeda ontel, meninggalkan Pak Sunardi kecil sendirian di rumah. Oh iya, aku baru ingat. Dari tadi kan aku belum makan. Sebaiknya aku cari makanan dulu lah di dapur. Sepertinya tadi ibu sedang masak sesuatu. Gumamnya. Saat tengah sedang asik, Pak Sunardi menyantap makanan yang dihidangkan oleh ibunya tadi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu depan rumahnya. Ganggu orang makan saja. Siapa ya? Tanyanya setengah berteriak. Namun tidak ada sepatah kata pun yang menyahutnya. Ketukan itu terdengar semakin keras. Ganggu orang lagi makan saja. Dengan sedikit kesal, Pak Sunardi berjalan menuju ke arah pintu depan rumahnya. Mbah Pri, tumben-tumbenan mampir Mbah. Tapi Bapak dan Ibu sedang pergi. Entah tadi kemana. Mari masuk dulu Mbah. Kebetulan saya sedang makan. Ayo makan bareng sekalian Mbah. Gerobaknya Mbah mana? Kata Pak Sunardi mempersilahkan. Akan tetapi, Mbah Pri hanya berdiri mematung dengan tatapannya yang kosong. Tolong ambilkan air, Le. Mbak haus. Katanya sambil mengurut tenggorokan. Oh, sebentar ya Mbah. Nardi ambilkan dulu. Dengan cekatan, Pak Sunardi mengulurkan segelas air putih pada Mbah Pri. Ini Mbah, maaf seadanya. Ambilkan lagi, Le. Pintanya. Pak Sunardi begitu keheranan melihat perilaku Mbah Pri. Bagaimana tidak, Mbah Pri meminum air tidak seperti biasanya. Mbah Pri seperti sudah menahan haus dengan waktu yang cukup lama. Beberapa kali Mbah Pri selalu meminta air minum lagi dan lagi. Padahal saat itu habis turun hujan dan tidak terlalu panas. Ini Mbah air minumnya. Loh, kemana perginya si Mbah tadi? Mbah? Mbah Pri? Sudahlah. Aku letakkan di atas meja sini saja. Siapa tahu dia kembali lagi nanti. Ucap Pak Sunardi. Beberapa saat kemudian, kedua orang tuanya telah pulang dari melayat dengan berboncengan menggunakan sepeda ontel. Nardi, ini Bapak bawakan berkat untukmu. Tahu saja anak ini kalau bapaknya lagi haus.
Tunggu Pak, itu bukan air minum buat Bapak. Itu untuk Mbah Pri. Soalnya tadi Mbah Pri mampir ke sini dan minta air minum. Ujar Pak Sunardi kecil. Seketika kedua orang tuanya pun beradu pandang ketakutan. Jangan ngaco kamu. Mbah Pri sudah tenang di sana. Nah itu berkat dari acara tahlilan Mbah Pri. Simbah sudah meninggal akibat tersambar petir sewaktu meluku di sawah. Setelah mendengar penjelasan dari bapaknya, lutut Pak Sunardi kecil menjadi lemas mengingat peristiwa yang baru saja dia alami. Di tengah perdebatan mereka, terdengar gerobak milik Mbah Pri berjalan melintas di depan rumah. Gerobak itu berjalan sendiri tanpa ditarik kerbau ataupun pemiliknya. Seketika bapak Pak Sunardi kecil langsung menutup pintu rumah dan membaca doa sebisanya. Selamat, selamat, selamat. Untuk beberapa waktu keadaan kembali tenang dari teror luku Mbah Pri. Sampai suatu sore menjelang maghrib, Pak Sunardi kecil yang waktu itu baru pulang dari kampung sebelah seusai pertandingan sepak bola antara kampung satu dengan kampung lainnya. Seperti biasa, dia berjalan menyusuri jalanan tengah sawah yang biasa dia lalui seorang diri. Harap nanti le. Ayo nunuk simbah. Suara itu terdengar tidak asing bagi Pak Sunardi. Ya, itu adalah suara Mbah Pri dengan gerobaknya. Seakan tak sadarkan diri, Pak Sunardi kecil pun menaikinya begitu saja seperti biasa. Ajeng balik Mbah. Nunun nggih. Kemudian gerobak itu berjalan perlahan melintasi jalanan tanah persawahan. Perjalanan itu terasa sangat jauh dan lama. Tidak seperti biasanya. Dan akhirnya sampailah Pak Sunardi kecil di depan rumahnya. Matur suwun Mbah Pri, ucapnya. Sekilas Pak Sunardi tersadar bahwa sebenarnya Mbah Pri telah meninggal beberapa hari yang lalu. Kilatan petir menyambar luku Mbah Pri. Terlihat jelas gerobak itu berjalan tanpa kerbau. Hanya terlihat sosok pocong hitam Mbah Pri yang terus menatap Pak Sunardi kecil dari atas gerobaknya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan kisah yang kami bawakan. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Semoga teman-teman mendapatkan pelajaran berharga dan nilai positif dalam kisah ini. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.